kabar umat saya Lebak? Harap kita semua dalam perlindungan Tuhan dan kita tetap setia, tetap beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita buka ibadah kita pada kesempatan ini. Mari kita semua berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah Yesus Kristus. Naikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena kami punya kesempatan untuk beribadah sekali lagi di hadapan-Mu. Kami serahkan setiap pribadi kami Tuhan, agar setiap pribadi kami yang beribadah pada kesempatan ini dapat merasakan berkat, dapat merasakan lawatan, dapat merasakan kuasa-Mu sendiri Tuhan, yang akan bersama bagi kami. Ibadah kami pada kesempatan ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berkarya, Engkau sendiri yang akan menyertai kami dalam sepanjang ibadah kami pada kesempatan ini. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami serahkan di dalam nama Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom semua, bertemu lagi dalam ibadah online. Saya percaya walaupun dalam ibadah online, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tadau Diki. Tadau Diki, Diki Mungkoko, Mama Rayo, Diki Norohina, Mogi Tatabi, Okudo Insana, Songira Tira, Solo Ginawo, Royo Hondoko, Inorohinan Toko, Yesus Kristus, itu Handoko, Doto Insana, Manari Toko, Mamayo Tuhan Toko, Yesus Kristus, itu Handoko, Doto Insana. Tadau Diki, Diki Mungkoko, Mama Rayo, Diki Norohina, Mogi Tatabi, Okudo Insana, Songira Tira, Solo Ginawo, Royo Hondoko, Inorohinan Toko, Yesus Kristus, itu Handoko, Doto Insana, Manari Toko, Mamarayo Tuhan Toko, Yesus Kristus, itu Handoko, Doto Insana, Royo Hondoko, Inorohinan Toko, Yesus Kristus, itu Handoko, Doto Insana, Manari Toko, Mamarayo Tuhan Toko, Yesus Kristus, itu Handoko, Doto Insana, Yesus Kristus, itu Handoko, Doto Insana, Yesus Kristus, itu Handoko, Doto Insana.
firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan lagu penyembahan bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu
Shalom, senang kesabon. Puji Tuhan, terima kasih kepada kepimpinan Gereja SIB Lubak karena peluang dan kesempatan untuk berkongsi firman Tuhan. Pada pagi ini saya sangat-sangat menghargai peluang dan kebersamaan dengan jemaat Tuhan dalam ibadah pada kali ini. Baik, pada pagi ini saya senang sekali untuk berkongsi firman Tuhan yang dipetik dari kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Kitab Ratapan, pasal 3, 17 hingga 24, dan dengan tema kasih setia Tuhan. Dan saya akan bacakan bermula dari ayat 17 hingga ayat yang ke-24 dari Ratapan pasal 3. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Nah, saudara-saudari, kitab Ratapan ini adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Dan kalau kita perhatikan sejak daripada pasal yang pertama, kita perhatikan bahwa kata-kata ataupun syair yang dituliskan oleh Yeremia itu begitu indah sekali. Namun di sebalik keindahan susunan kata-kata kitab Ratapan ini, sebenarnya dia di situ akan terkandung ataupun kita akan menemukan tentang keluhan, kesedihan Yeremia tentang apa yang berlaku kepada bangsanya Israel, khususnya Yehuda pada ketika itu. Keadaan rohani mereka, bahkan pemerintahan mereka dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Secara rohani umat Israel sudah begitu jauh sekali dari hadapan Tuhan. Mereka tidak menghiraukan peringatan demi peringatan, firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, khususnya para nabi seperti Yeremia. Dan Ratapan pasal 3 ayat 14 itu sendiri menggambarkan tentang kekecewaan dan kepahitan yang dialami oleh Yeremia tentang keadaan bangsanya, umatnya Israel pada ketika itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-14 pasal yang sama, aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Nah, Yeremia yang berusaha untuk membawa bangsanya, umatnya Israel pada ketika itu untuk kembali kepada Tuhan, di sebalik usahanya, pelayanannya yang begitu bersungguh-sungguh untuk menyadarkan kembali bangsanya itu kembali kepada Tuhan, tapi sebaliknya dia dilayan seolah-olah tidak dihargai, dia diejek, dijadikan bahan sindiran, dan itulah yang begitu menekan jiwa dan juga hati Yeremia pada ketika itu. Dan ketika Yeremia menulis kitab Ratapan ini, sebenarnya Yehuda sedang dalam pembuangan. Ya, mereka telah ditawan oleh kerajaan Babel dan rakyatnya, suku ataupun bangsa Israel yang pada ketika itu sedang di dalam pembuangan di negara Babel, sebagai hamba di negara Babel yang menawan kerajaan Yehuda pada ketika itu. Nah, orang Israel atau Yehuda telah kehilangan perkara yang paling mereka hargai, perkara yang paling mereka banggakan di dalam masyarakat Yahudi. Mereka membanggakan 3 perkara ini. Yang pertama bait Allah, yang kedua kota Yerusalem, dan yang ketiga tanah perjanjian. Namun pada waktu Yeremia menulis kitab Ratapan ini, ketiga-tiga perkara yang begitu dibanggakan, begitu dihargai oleh umat Israel itu sudah tidak ada lagi. Bait Allah yang dibangunkan oleh Salomo dengan begitu bangga, dengan begitu gilang gemilang, dibena semula dengan bahan yang terbaik, juru bena yang terbaik. Tapi kini itu tinggal reruntuhan, sudah diruntuhkan oleh musuh.
Dan kota Yerusalem, kota kebanggaan umat Israel, kota kebanggaan orang-orang Yahudi, dan sudah dihancurkan oleh tentera musuh, sudah tidak ada lagi. Demikian juga dengan tanah perjanjian, tanah yang mereka perolehi dengan begitu bersusah payah. Kalau kita masih ingat bagaimana Musa membawa umat Israel dari perhambaan di Mesir, dan berpuluh tahun mereka di padang gurun, berputar-putar sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian. Dan setelah dengan perjuangan yang begitu hebat, cabaran yang begitu hebat, akhirnya mereka memperoleh tanah perjanjian itu. Dan mereka hidup di situ sekian lama. Namun pada waktu Yeremia menulis kitab ratapan ini, tanah perjanjian juga sudah terlepas ke tangan negara asing ataupun kerajaan asing, atau kerajaan Babel. Mereka yang dahulunya sudah dibebaskan daripada perhambaan di Mesir, dan kini mereka hidup dalam perhambaan sekali lagi dalam pembuangan di negara Babel. Nah, kitab ratapan ini sebenarnya memaparkan kekecewaan dan juga pergumulan Yeremia terhadap keadaan yang dihadapi oleh bangsanya, khususnya Yehuda pada ketika itu. Dalam ayat yang ke-17 dan 18 yang kita telah bacakan tadi, Yeremia mengungkapkan kekecewaan, pergumulannya itu dalam kata-kata ini. Dikatakan ayat yang ke-17 dan 18, "Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan." Dan akibatnya dalam ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, saya sambung, "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku." Nah, saudara, pada waktu Yeremia merenungkan dan mengingatkan dan memperhatikan keadaan di sekitarnya itu, keadaan bangsanya Israel, bagaimana mereka tertawan, bagaimana mereka hidup di dalam pembuangan, nah itu sudah pasti akan memberikan stres yang luar biasa, tekanan yang luar biasa kepadanya. Sehingga dia katakan dia begitu tertekan di dalam dirinya akibat daripada hal-hal yang sedang dialami oleh mereka pada ketika itu. Nah, saudara, dari yang saya kasih di dalam Tuhan, kita mungkin saja pernah mengalami keadaan yang hampir sama ataupun mungkin sama dengan yang pernah dialami oleh Yeremia. Mungkin kita pernah merasa tertekan, kita pernah merasa kecewa, ya, merasa kepahitan dengan apa yang berlaku di persekitaran kita, baik itu di tempat kita tinggal barangkali, baik itu di tempat kita bekerja, baik di tempat pelayanan kita barangkali, yang barangkali begitu menekan, begitu memberikan kesusahan kepada kita. Mungkin juga kita pernah mengalami kehilangan sesuatu perkara, sesuatu milik kita yang begitu berharga bagi kita. Mungkin sesuatu yang kita anggap paling berharga di dalam hidup kita. Mungkin seorang pribadi yang begitu kita sayangi, dan kita kehilangan semuanya itu, dan kita merasa begitu tertekan seperti yang dialami oleh Yeremia bila dia mengenangkan, melihat, memperhatikan apa yang berlaku kepada bangsanya pada ketika itu. Mungkin juga kita tertekan dengan situasi yang sedang kita alami pada waktu ini, situasi pandemik, kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Banyak orang tertekan, banyak orang hilang pekerjaan, banyak orang hilang sumber pendapatan, bahkan kita semuanya hilang kebebasan. Kalau selama ini kita bebas pergi ke sana dan kemari, melakukan aktiviti pekerjaan yang barangkali kita sukai dan memang menjadi kegiatan seharian kita, tapi kita sudah tidak dapat menikmati itu dengan sebebas-bebasnya seperti dahulu. Kita kehilangan barangkali peluang-peluang untuk menambah pendapatan, peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan saya percaya keadaan-keadaan seperti ini serba sedikit akan memberikan tekanan kepada kita. Nah, kita belajar daripada Yeremia di dalam petikan firman Tuhan ini, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah himpitan hidup yang sedemikian, Yeremia menemukan pemulihan, Yeremia menemukan pengharapan. Dan pada waktu dia menemukan itu, dia memperoleh satu semangat yang baru. Kita baca itu di dalam kitab Ratapan tadi, pasal yang ketiga, ayat 21 dan hingga ayat yang ke-23.
Dikatakan dalam bahagian firman Tuhan ini yang sudah kita baca tadi, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, saudara-saudara, saya ingin kita merenungkan dengan lebih mendalam ayat yang ke-21. Dalam terjemahan King James dan juga terjemahan NIV, ayat yang ke-21 ini diterjemahkan sebegini. Hal-hal inilah yang kuperhatikan, hal-hal inilah yang kukembalikan ke dalam hatiku, oleh itu aku beroleh pengharapan. Saya ulang sekali lagi ayat yang ke-21 dalam terjemahan King James, ya, diterjemah seperti ini. Hal-hal inilah yang kukembalikan ke dalam hatiku, oleh itu aku beroleh pengharapan. Nah, hal-hal ini merujuk kepada 3 perkara ini sebenarnya, yaitu kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, dan kesetiaan Tuhan. Nah, hal-hal inilah yang dikembalikan oleh Yeremia di dalam hatinya. Nah, istilah yang kedua di dalam ayat ini adalah kukembalikan. Nah, daripada istilah ini kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa sepatutnya ataupun sebenarnya sebelum ini hal-hal itu tadi, yaitu kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, dan kesetiaan Tuhan itu sememangnya pada asalnya sememangnya ada di dalam hati Yeremia. Tetapi telah digantikan barangkali dengan kekecewaan, kepahitan, kemarahan, putus asa, sehinggalah dia merasa jiwanya itu begitu tertekan seperti dalam ayat yang ke-20 yang telah kita baca tadi. So, Yeremia menggantikan kekecewaan, kepahitan, dan kemarahan dan putus asa itu dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Sebab itulah dia katakan pada waktu dia mengembalikan itu di dalam hatinya, maka dia beroleh pengharapan. Dia beroleh satu semangat yang baru. Dan Yeremia menggunakan ada 3 istilah yang besar yang digunakan oleh Yeremia untuk menggambarkan betapa besarnya kasih setia Tuhan, betapa besarnya kebaikan Tuhan itu. Istilah yang pertama dipakai ataupun dicatatkan di dalam bahagian firman Tuhan ini adalah kasih setia. Yang kedua rahmat, dan yang ketiga kesetiaan. Nah, ketiga-tiga istilah ini sebenarnya berkisar kepada kasih. Namun apabila kita menyelidiki dengan lebih mendalam daripada bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, kita akan menemukan pengertian yang lebih mendalam sebenarnya tentang ketiga-tiga istilah ini. Nah, kasih setia itu dalam bahasa asalnya sebenarnya adalah kasih yang berkaitan dengan perjanjian. Ya, kasih yang berkaitan dengan perjanjian itulah kasih setia. Umpamanya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Tuhan berjanji bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Itu salah satu contoh kasih yang ada kaitan dengan perjanjian Tuhan dengan manusia, perjanjian pada waktu Allah dengan manusia pada waktu kita percaya Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan beroleh hidup yang kekal di surga. Itu salah satu contoh kasih berkaitan dengan perjanjian. Yang kedua ialah rahmat. Dalam istilah asal, rahmat ini kasih juga, tetapi kasih ini ditujukan khusus kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang malang, orang-orang yang sedang berduka cita. Itulah rahmat. Ya, secara spesifik untuk orang-orang yang sedang di dalam keperluan, yang sedang tertekan. Dan yang ketiga adalah kesetiaan. Kasih juga, tetapi kasih yang mengandungi unsur kekekalan dan juga kepastian. Kasih yang boleh dijadikan sandaran, kasih yang ada pengharapan, ya, kasih yang ada kepastian, begitu, dan mengandungi unsur kekekalan. Bukan sekadar sandaran, tetapi juga ada unsur kekekalan. Bukan sekadar janji-janji kosong, tetapi ada kepastian. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kesetiaan. Nah, saudara, sebenarnya apa yang kita isi di dalam hati kita ini sebenarnya akan menentukan keadaan hidup kita. Ya, apa yang kita
isi di dalam hati kita ini akan menentukan kualiti hidup kita. Pada waktu kita mengisi hati kita dengan kemarahan, kepahitan, dendam, kekecewaan, putus asa, pasti jiwa kita akan tertekan. Pasti jiwa kita tidak akan ada sukacita, pasti jiwa kita tidak akan ada damai sejahtera. Namun pada waktu kita mengisi hati kita dengan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan dan kesetiaan Tuhan, yang kata firman Tuhan tidak pernah berkesudahan dan sentiasa baru setiap pagi, pada waktu itulah kita akan menemukan hidup yang penuh pengharapan, hidup yang ada damai, hidup yang ada sukacita yang dari Tuhan. Nah, itulah yang dialami oleh Yeremia, dan itulah yang sebenarnya yang kita mau renungkan sungguh-sungguh daripada firman Tuhan ini. Bagaimana sikap hati kita menghadapi tekanan-tekanan hidup yang sedang kita hadapi pada waktu ini. Bagaimana kita menghadapi situasi persekitaran kita yang barangkali begitu menghimpit kita. Nah, firman Tuhan ini memberikan kepada kita panduan bagaimana kita harus mengisi hati kita dengan yang pertama kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan dan kesetiaan Tuhan, supaya kita beroleh pengharapan, kata firman Tuhan. Nah, ayat yang ke-24 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya, di dalam terjemahan Alkitab Bersih Bonyo, ayat yang ke-24 ini diterjemah seperti ini. Tuhan ialah pusakaku, kata jiwaku, sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, istilah Tuhan ialah pusakaku itu membawa makna kepada kita bahwa tiada yang dapat merampasnya daripada kita kecuali kita dengan sengaja melepasnya. Sebab Tuhan itu adalah pusaka kita. Tuhan itu adalah warisan kita. Tidak ada orang lain, tidak ada pihak lain yang boleh merampas daripada kita, kecuali kalau kita melepaskannya dengan sengaja. Nah, saudara-saudara, selagi kita berpaut kepada Tuhan, selagi kita berpaut kepadanya, selagi itulah kita hidup di dalam pengharapan. Dalam apapun keadaan yang kita hadapi, pada waktu kita masih berpaut kepadanya, pada waktu itulah kita masih ada pengharapan. Mungkin saja kalau kita tidak berpaut kepadanya, mungkin saja kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, mungkin saja kalau bukan karena kasih setia Tuhan, rahmat dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita, kita mungkin akan menghadapi keadaan yang lebih teruk, keadaan yang lebih parah daripada keadaan yang sedang kita alami sekarang. Tapi oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan, itulah yang memungkinkan kita dapat menghadapi setiap pergumulan, setiap persoalan di dalam hidup kita ini. Karena Tuhan itu adalah pusaka kita. Sebab itulah, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini mendorong dan mengajak kita bersama untuk terus bersandar, terus berpaut kepadanya, dan terus berharap kepadanya selaku pusaka kita yang paling berharga di dalam hidup kita ini. Kita boleh kehilangan apa saja di dunia ini. Kita boleh kehilangan perkara-perkara yang paling kita hargai, paling kita barangkali sanjungi di dalam dunia ini. Tapi kita masih ada Tuhan yang menjadi pusaka kita, yang memungkinkan kita menghadapi apapun keadaan, apapun situasi di dalam hidup kita ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini memberikan kita dorongan yang baru, menguatkan dan meneguhkan kita bersama-sama. Tuhan memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur dan pujian hormat kami kepada Engkau Tuhan, di mana Engkau telah memelihara kami sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang kami telah sama-sama dengar pada pagi hari ini Tuhan, biar Tuhan memberi kekuatan bagi kami untuk lebih setia, untuk lebih tekun kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar dimanapun kami berada, adalah Engkau Tuhan yang akan memimpin kami, menyertai kami, dan memberi kesehatan yang baik dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin.